Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning students, long time no see. Iya, ini sudah lama sekali kita tidak bertemu, hampir 2 tahun mau, 2 tahun apa ya. Ini Pak Guru membuat video ini memang didasarkan pada link-link YouTube yang kalian share ke saya. Itu banyak yang mispronounce dan juga bahasanya itu Indonesia apa Inggris, saya bingung. Jadi kelihatannya Inggris tapi aksennya Indonesia. Nah, pada kesempatan baik ini ya semoga saja, meskipun nggak tahu nanti gimana hasilnya, semoga nanti materi yang disajikan ini bisa membantu kalian dalam memahami ataupun nanti mengucapkan pronunciation yang pas, yang enak didengar. Jadi stylenya bisa didengarkan lebih enak. Ini coba kalian nanti buka buku kalian, buku modul kalian, page 37, karena lama nggak dapat pelajaran bahasa Inggris kok nanti nggak tahu 37 ya. Itu langsung ke competence test itu. Ini judulnya application letter, ini di bagian A. Ini sengaja Pak Guru ambilkan materi di competence test itu, kompetensi test, so that you can learn from one experience but you can get more advantages. Jadi nanti belajar satu konten ini, satu teks, tapi kita bisa belajar banyak, harapan saya. Semoga kalian bisa cermati. Yuk silahkan buka halaman 37, page 37. Itu bentuknya bentuk surat yang diawali dengan application letter. Application letter dari judulnya aja application letter, dari kata-kata shen itu, ini sekalian belajar pronunciation ya. Satu suku kata, semua kata yang belakangnya shen itu, kalau satu suku katanya itu dikerasin. Application, allocation, adoption, commemoration, itu di rationnya itu, potion, kan potion ada. Saya bacakan ya, ini sekalian kita belajar. Halaman 37. Application letter, Mr. William Chan, Personal Manager, Wong and Lim Consulting, PO Box 583, Kwek Chung, Kowloon, Hong Kong. Dear Mr. Chan, I am writing to apply. Jadi I am writing to apply, jangan to apply. Apply bacanya. For the post. Saya menulis surat ini untuk melamar for the post. Post itu bukan pos, kantor pos bukan, tapi post itu posisinya apa? For the post of management trainee. Di pelatihan manajemen ya ini. Which was advertised on the students affairs, yang akan, nah ini which was advertised. Kenapa pakai was di sini? Karena ada advertised-nya juga verb 3 di sini. Was-nya to be-nya diambil 2 karena dianggap ini iklannya udah lampau. Was advertised itu mengiklankan, tapi ketika dipasangkan dengan to be di depannya itu akan menjadi pasif. Was advertised, yang diiklankan on the students affairs. Office notice board on Hong Kong Polytechnic University on 1 March 2005, jangan 2005. Yang dipengumumkan di papan pengumuman kesiswaan di Politeknik Universitas Politeknik Hong Kong. Terus second paragraph ini, my working experience. Bacanya working, jangan walking. Kalau my working experience itu pengalaman saya jalan-jalan, tapi kalau my working experience, work panjang, e-nya panjang. My working experience itu pengalaman bekerja at Lucky Store Garment Manufacturing Limited, improved. Nah, ini banyak kata kerja yang menggunakan verb 2. Verb 2 itu biasanya ciri khasnya ditambah ed kalau memang peraturan. Improve my leadership skills.
memperbaiki, meningkatkan kemampuan, skills itu kemampuan kepemimpinan saya. Communication skills, ini non-phrase ya, dua kata yang digabung itu non-phrase. Communication skills and ability bukan ability to work, jangan to walk, to work in a team environment. I have fluent spoken and written English. Saya mempunyai fluent spoken. Fluentnya menerangkan spoken and written English. Englishnya yang utama, kemudian diterangkan dengan written tertulis, spoken terucapkan. Ini kata kerja tapi dijadikan kata sifat. Spoken verb 3-nya. Kata kerja ketika dibentuk verb 3 bisa dibentuk bentuk 3, itu bisa jadi kata sifat ketika dipasangkan dengan kata benda di sebelahnya. Spoken and written English. Bahasa Inggris yang tertulis dan terucapkan. And written Mandarin. Mandarin nggak tahu saya baca ini Mandarin atau Mandarin. Mandarin yang tertulis. Terus ini paragraf selanjutnya ini. Ini dipercepat ya karena ini hemat minutes-nya. Currently, bukan currently, currently. I am studying. Nah ini to be ditambah verb ing itu berarti maknanya sedang. I am studying. Saya sedang belajar. Saat ini saya sedang belajar a BA in Management at the Hong Kong Polytechnic University, graduating in 2005. Subjects, hal-hal which I am studying, hal-hal yang saya pelajari itu relevant to, relevant pasangannya to, relevant to, berhubungan dengan the post of management. Post itu tadi bukan kantor pos tapi posisi manajemen yang disebutkan di atas tadi. Management training include operation management dan seterusnya, human resources management, accounting, marketing, and strategic management. Oke. Kemudian selanjutnya itu during my studies I had the post of executive in management society, bukan society. While sementara leading and organizing management society activities, I have aktivitas sosial manajemen, mengorganisasi dan memimpin manajemen. I have improved, yang saya punya, yang I have improve, memperbaiki, ini ada terus ini improve, memperbaiki my ability to, kemampuan saya untuk memimpin and supervise, mengatur subordinates effectively with ability to work, sekali lagi work, jangan walk, to work under pressure, under di bawah pressure, tekanan, di bawah tekanan, and in a team environment. Working for Wong and Lin Consulting appeals to me because it has a good reputation. Nah, tadi yang Shen itu satu kata di depannya dikerasin. Ini saya bilang, working for Wong and Lin Consulting appeals to me because it has a good reputation and it provides excellent training. Your organization produces a high quality service. Bukan high bacanya, tapi high, tinggi. High quality yang tinggi. Pelayanan berkualitas tinggi. And I can, bukan I can, bukan. Kalau I can malah saya nggak bisa. I can contribute, menyumbangkan to this with my leadership skills and my ability to work under pressure. I'm available for interview at any time. Saya available. I am available. Kenapa pakai, bukan I available Pak, tapi kenapa pakai am? Karena available itu kata sifat, saya siap, bukan kata benda, bukan kata kerja. Jadi kalau subjek sama sebelahnya kata benda, padahal itu butuh kalimat, itu memang tengah-tengahnya harus ditambah to be. Jadi biar tersampaikan maknanya. I am here. Nggak boleh I here, nggak boleh. Saya capek, I tired, nggak boleh. I am tired, tetap ditambah to be. Seperti ini juga I am available.
Nggak boleh I available, tapi I am available for interview. Saya siap selalu interview at any time. Kenapa pakai anytime? Anytime, setiap saat. Jangan sometimes. Sometimes kan suatu saat, nggak bisa. I look forward to meeting you. Nah, ini kalau kalimat terakhir ini I look forward to meeting you ini I look forward to itu memang satu paket. Padahal pengetahuan kita semua kata kerja di belakang to itu mesti verb satu. Tapi kalau semisal I want to meet you, I want to go aranana, I want to going aranana, I want to meeting you aranana. Tapi kalau yang khususon ila ini, I look forward to meeting you, itu gak ada I look forward to meet you, gak ada. Ini memang paketan I look forward to meeting you. Yours sincerely, ini artinya ini yang terakhir. Yours sincerely, apa sih bahasa Indonesianya? Mungkin hormat saya. Wong Wei-men, wah ini nggak tahu saya bacanya Wong Wei-men itu model mana. Wilfred, itu bukan IXCL tapi INCL. Enclosed, artinya terlampir resume. Resume itu daftar riwayat hidup. Ya, jadi anak-anakku semua, my students, ketika kalian belajar dalam mempelajari bahasa Inggris itu yang menjadi kunci, the key of understanding English agar lebih mudah ketika menghadapi soal apapun atau permasalahan yang berhubungan dengan tes yang akan kalian hadapi nanti. Yang pertama adalah kemampuan kalian menerjemah berdasarkan kemampuan grammar atau tata bahasa. Jadi itu nanti memahami makna ketika tata bahasa kalian kuasai itu akan jauh lebih mudah karena bisa dengan mengira-ngira. Karena kita nggak mungkin untuk mengetahui semua maknanya itu. Susah terus buka kamus, susah nanti capek. Tapi kemampuan tata bahasa itu, kemampuan grammarnya itu nanti yang akan membantu kalian dalam memahami makna atau apa yang dimaksud dalam satu teks tersebut. Oke, semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Sekali lagi kalian bisa dilihat tadi bagaimana tadi Pak Guru menerjemahkan kata kalimat berdasarkan tata bahasanya. Mungkin di bagian selanjutnya nanti kita akan belajar lagi lebih mendalam tentang bagaimana how to analyze words, sentences, paragraph based on the grammar. Bagaimana menganalisa makna sebuah kalimat, kata ataupun paragraf tapi berdasarkan tata bahasa. Thank you so much for your attention for today. See you next time. Semoga tetap semangat hadapi kondisi ini dengan penuh semangat. Jangan pernah menyerah. Never give up. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.